Ya, kita memang karena ada transformasi menjadi global operating company sebagai satu perusahaan utuh One Telin, kami memang membuat strategi baru untuk memperkenalkan Telin sebagai global telco company dari Indonesia. Dan ini memang kita bangun strateginya bagaimana kami memposisikan Telin sebagai partner of choice buat customer-customer kami, terutama dari segmen carrier, telco carrier, hyperscaler dan juga enterprise terhadap digital ekspansi mereka di Asia Pasifik. Jadi memang kami memposisikan sebagai pemain regional Asia Pasifik. Dalam 6 tahun terakhir, alhamdulillah Telin sekarang sebagai penyumbang revenue terbesar kedua setelah Telkomsel buat Telkom Group, dan juga net profit kita penyumbang net profit terbesar ketiga setelah Telkomsel dan juga Mitratel. Itu pencapaian kami selama 6 tahun terakhir. Ya biasanya persepsi ya, karena memang biasanya Telin dikenal sebagai pemain yang memang fokusnya di Indonesia. Jadi yang challenge buat kita adalah bagaimana mengubah persepsi itu sehingga memang dikenal bahwa kami itu nggak cuma di Indonesia, tapi kami juga bisa melayani customer kami di seluruh Asia. Itu yang mungkin menjadi challenge pertama pada saat kami mencoba mempromosikan global brand Telin. Yang kedua, Telin ini dikenal sebagai wholesaler. Jadi begitu kami mau masuk ke enterprise, kami perlu sedikit mengubah image-nya Telin untuk membangun kredensial Telin juga di industri enterprise. Jadi dengan brand baru seperti Telin Pro. Ini memang di dalam arsitektur kami, Telin Pro memang khusus untuk segmentasi enterprise. Yang saya selalu tekankan adalah kebebasan ya. Jadi saya memang tidak terlalu istilahnya ketat membatasi pergerakan tim kami. Gitu. Tim kami mendapat kebebasan yang penuh selama bertanggung jawab, dan ini berdampak kepada kreativitas juga ke tim. Jadi mereka lebih proaktif juga, lebih banyak inisiatif-inisiatif yang mereka ambil, dan ini membantu juga untuk pertumbuhan di bisnis di Telin juga lebih cepat gitu ya. Kita tidak perlu mengontrol semuanya, yang penting sistemnya kita bangun untuk bisa mengendalikan. Selama ada sistem yang baik, maka kita bisa tracking dengan lebih baik. Ya, kalau di kami, karena kami bergerak di digital entertainment dan kami secara industri memang agak sedikit beda dengan parent yang Telkom, dia connectivity dan lain-lain gitu ya. Jadi secara branding yang kita bawa adalah strategi untuk kita supaya bisa terus punya cerita atau story telling yang bagus terkait dengan kita ini bergerak dan membantu industri digital entertainment. Jadi di games, di musik, kemudian di film, di tiketing itu yang kita bawa. Jadi selalu kita bawa cerita sesuatu yang bisa menyelesaikan, ada bukti konkretnya, ada evidence-nya, dan itu kita rangkai sebagai evidence storytelling yang bagus. Dan itu impact-nya sebenarnya directly ke branding perusahaan ataupun branding produk yang kita punya. Ya betul, jadi lesson learn-nya sih sebenarnya sebagai perusahaan yang bergerak sendirian gitu ya di parents, dan kami memang punya referensi dan kompetitor yang banyak di luar dari yang kompetitor parents. Jadi pastinya kita punya playing field yang beda, dan itu selalu terus kita jaga supaya akhirnya perusahaan ini terus punya performansi yang bagus. Challenging-nya adalah kita nggak punya referensi di lokal karena saingan kita semua global gitu ya. Kalau kita bicara telco, misalnya Telkomsel saingannya Indosat, Excel gitu. Kalau kita tuh saingannya Spotify, saingannya Google, saingannya tuh Epic, EA gitu. Jadi saingan-saingan gitu tuh yang besar-besar dari luar, dan kita memang akhirnya punya referensi use case yang dari negara lain juga yang kita terapkan di sini. Yang penting sebenarnya sekarang bagaimana kita bisa kuat dan merajai industri digital entertainment di negara kita sendiri. Contoh di games, di musik, di film, dan juga di industri yang lain. E-sport juga termasuk. Jadi kita kalau di games tuh kita punya incubation program bareng dengan Telkom. Jadi kita mendanai game developer lokal untuk akhirnya dia bisa bikin game. Kemudian game itu nanti kita publish, nanti masih di Nuon juga. Setelah kita publish, kita juga distribusi penjualannya ke banyak platform. Dan kita terkonek ke semua payment channel di Indonesia, mulai dari e-wallet, banking, pulsa, dan lain-lain. Kemudian kita managing community-nya juga. Community-nya tuh kita punya e-sport sendiri, kita punya e-sport channel, dan kita sebagai penyelenggara e-sport turnamen juga. Jadi komplit untuk game seperti itu. Di musik juga sama seperti itu. Strategi kita untuk bisa lebih cepat sebenarnya ada satu kunci ya kalau bicara digital entertainment, khususnya di bidang yang kami geluti sekarang, itu kita harus punya IP yang bagus. Indonesia itu kan terkenal bukan cuma berada di antara dua samudra dan dua benua dan itu ya, kekayaan alamnya bagus, tapi kita tuh punya banyak cerita di bangsa ini tuh yang bisa diangkat, mulai dari cerita tradisional gitu, mitos-mitos tradisional yang bisa diangkat, dan itu jadi local wisdom yang akhirnya kita bisa kemas menjadi format digital lainnya, misalnya jadi games, jadi film, jadi musik gitu ya.
Cuma ada satu bangsa ini yang kurang. Dari semua cerita yang sudah di-create oleh pendahulu kita yang banyak itu, tapi kita sekarang ini nggak bisa punya storytelling yang bagus. Kita tuh nggak bisa mem-package sesuatu jadi sesuatu yang bagus. Padahal produk kita bagus loh, gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengemas itu jadi sesuatu yang akhirnya orang di luar global tuh bisa ngelihat, gitu ya. Bahkan akhirnya orang lokal pun akhirnya aware, oh ya saya sebenarnya suka sama produk-produk lokal. Itu bukan cuma terjadi di industri digital, tapi di industri tradisional juga, gitu ya. Mulai dari perdagangan fashion, make up dan segala macam itu kita nggak bisa punya impact global yang bagus karena kita nggak bisa mengemasnya dengan baik. Mungkin itu satu lesson learn yang di Nuon kita punya misi dan visi untuk supaya kita bisa bawa Indonesia ini punya digital entertainment, digital goods yang bagus dan kita bisa bawa keluar. Bukan cuma kita menang di negara kita sendiri.